Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Ika Septiana Windy Antasari SSI M.Stat. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Media Promosi dan Pengetahuan Perbankan Syariah terhadap minat menabung mahasiswa IAIN Ponorogo di Bank Syariah. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faradin Karisma Faira dengan NIM 4022000145 dari Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pada dasarnya bank syariah bersumber pada konsep keuangan dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan keuangan. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Pertumbuhan perbankan syariah sudah memberikan pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat serta pemahaman baru buat mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Bersumber pada fenomena di atas, sehingga bank syariah spesialnya yang terletak di kawasan Kota Ponorogo dituntut mempunyai strategi yang pas dalam menjalankan kedudukan serta guna buat mensosialisasikan tentang keberadaan bank syariah kepada warga ataupun para calon nasabahnya dengan lebih optimal lagi. Oleh sebab itu, bank syariah butuh melaksanakan promosi dan pengetahuan kepada mahasiswa dengan optimal agar mahasiswa bisa menguasai dengan baik atas produk jasa yang ditawarkannya, sehingga kesimpulannya mahasiswa tersebut mengambil keputusan buat memilih menabung di bank syariah tersebut. Kemudian peneliti membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh promosi mahasiswa IAIN Ponorogo Perbankan Syariah terhadap minat menabung dalam memilih bank syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo Perbankan Syariah terhadap minat menabung dalam memilih bank syariah. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh antara promosi dan pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo Perbankan Syariah terhadap minat menabung dalam memilih bank syariah. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh promosi. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh promosi mahasiswa IAIN Ponorogo Perbankan Syariah terhadap minat menabung dalam memilih bank syariah. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo Perbankan Syariah terhadap minat menabung dalam memilih bank syariah. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh hubungan antara promosi dan pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo Perbankan Syariah terhadap minat menabung dalam memilih bank syariah. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan pada manfaat praktis, dibagi menjadi dua, yaitu bagi mahasiswa dan bagi perbankan. Yang pertama, bagi mahasiswa, dapat menaikkan pengetahuan mahasiswa perbankan syariah tentang promosi, minat menabung, dan lebih bisa memakai produk yang terdapat di bank syariah. Yang kedua, bagi perbankan diharapkan dapat jadi masukan untuk perbaikan syariah, dan hasil dari penelitian ini pihak perbankan syariah bisa memakai sebagai strategi untuk kedepannya dan dapat menarik mahasiswa untuk memakai bank syariah tersebut. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah kajian teori. Yang pertama, media promosi.
Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran pada perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Jelas, tujuan promosi adalah untuk membujuk, mengajak masyarakat untuk berubah image terhadap suatu produk atau jasa. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi minat menabung. Jadi, semakin tinggi pengetahuan konsumen atau masyarakat, maka semakin tinggi minat menabung di bank syariah dan sebaliknya. Selanjutnya, pada studi penelitian terdahulu, pada penulis Rahmat Nur Firaman pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah Mandiri Pasuruan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, variabel televisi dan internet memiliki kontribusi yang lebih besar daripada variabel koran dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Dan yang kedua, yaitu pada penulis Abdurrahman Zain pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap minat memilih produk pada bank syariah. Hasil penelitian uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa secara pengetahuan santri tentang perbankan syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,811 maka berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk bank syariah. Selanjutnya pada kerangka berpikir. Berdasarkan hasil dari kerangka berpikir yang dapat kita lihat bahwa dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu minat terhadap bank syariah atau yang dimaksud Y, dan yang menjadi variabel independen atau yang dimaksud X yaitu promosi dan pengetahuan. Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas dapat kita jelaskan bahwa variabel dependen, promosi atau pengetahuan mempengaruhi variabel dependen minat terhadap bank syariah baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat berpengaruh yang signifikan promosi terhadap minat nasabah terhadap bank syariah. H1 terdapat pengaruh yang signifikan promosi terhadap minat nasabah terhadap bank syariah. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap minat nasabah terhadap bank syariah. H2 terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap minat nasabah terhadap bank syariah. H0 tidak terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama promosi dan pengetahuan terhadap minat nasabah terhadap bank syariah, dan H3 terdapat pengaruh secara simultan bersama-sama promosi dan pengetahuan terhadap minat nasabah terhadap bank syariah. Dan penjelasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Peneliti ini untuk menguji pengaruh variabel X atau yang yaitu promosi dan pengetahuan terhadap Y yaitu minat. Yang kedua ada variabel penelitian dan definisi operasional, yaitu ada dua, variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu minat menabung dan sedangkan variabel independen yaitu promosi dan pengetahuan. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam proposal ini yaitu ada di kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo atau IAIN Ponorogo. Dengan objek penelitian ini dilakukan beberapa mahasiswa perbankan syariah. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo
Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 67 dari populasi yang berjumlah terhitung 200 mahasiswa. Selanjutnya, jenis dari sumber data. Data yang diambil yaitu data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran melalui angket atau kuesioner kepada responden. Yang selanjutnya itu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan melalui metode angket atau kuesioner. Yang terakhir yaitu teknik pengolahan dan analisa data, yaitu mengambil uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedastisitas, yang kelima uji regresi linear sederhana, yang keenam uji regresi linear berganda, yang ketujuh yang ketujuh koefisiensi determinasi, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Kemudian uji hipotesisnya yaitu uji T dan uji F. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.